Shalom, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mardiani Hutagalung, mahasiswa PAK periode 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520201041633. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 3 Palangkaraya dengan tema kerukunan antar umat beragama. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Mantap. Sebelum kita memulai segala sesuatu, ada baiknya kita akan mulai di dalam doa. Ayo yang ditugaskan untuk berdoa dan memimpin satu pujian untuk kita. Silakan. Kita nyanyi dulu ya, biar semangat, baru itu kita berdoa. Ayo yang memimpin pujian siapa? Siapa yang memimpin pujian? Ya. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan nyanyikan bahasa Indonesia dulu, lalu kita menyanyikan bahasa Dayak. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuang Yesus kita hampa hari. Tuang Yesus kita hampa hari. Tuang Yesus kita hampa hari. Sayangku sampai kekatahi. Tuang Yesus kita hampa hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sampai sekarang kami ingin mulai pelajaran agama Kristen, kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu melalui analisis masalah pada studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan makna dan pentingnya kerukunan antar umat beragama dengan benar. Yang kedua, melalui penyelidikan kelompok, peserta didik dapat menganalisis perspektif Alkitab tentang kerukunan umat beragama yang diambil Mazmur 133 dan Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai sikap eksklusif, inklusif, dan pluralis dalam hubungan antar umat beragama dengan kritis. Yang keempat, melalui presentasi hasil karya, peserta didik dapat menyajikan ide aksi nyata sebagai wujud komitmen kerukunan di lingkungan dengan percaya diri. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, Ibu mau tanya, mau absen dulu, lupa nah Ibu nah. Siapa yang gak hadir hari ini anak-anak? Siapa? Kenapa Audrey? Oh sakit ya, oke nanti kita akan berdoa untuk Audrey
supaya Audrey besok bisa kembali bersekolah. Pernahkah kalian tuh merasa berbeda dari yang orang lain? Ada nggak yang pernah merasa saya ini berbeda, saya ini lain daripada yang lain? Ada nggak? Pernahkah kalian merasa tidak nyaman atau dihindari karena suatu perbedaan, karena dalam lingkungan tempat tinggal, karena berbeda agama, mungkin kalian minoritas, yang lain mayoritas, merasa sendiri, merasa tidak nyaman. Terus, menurut kalian, mengapa Tuhan menciptakan kita ini begitu banyak perbedaan, baik suku, agama, dan budaya? Nah, yang pertanyaan ketiga yang bisa kita coba kalian jawab itu, jika terjadi perselisihan di antara teman yang berbeda keyakinan di sekolah, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Menurut kalian, ini kita pemahaman awal kita, karena kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau seandainya di sekolah atau di rumah tempat tinggal, di lingkungan daerah tertentu, di mana mayoritasnya beragama mayoritas, kita minoritas, pernah kita merasa tidak nyaman. Kalau ibu dulu pernah seperti itu waktu di daerah Jawa Barat, tapi kan itu pengalaman ibu, ya kan lah. Nah, sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian merasa seperti dihindari karena saya agama Kristen, seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Kita akan menonton satu cuplikan video yang berbicara tentang moderasi beragama, ya. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Narita. Aku sedang lihat berita. Ngeri sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Makin hari, apa intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamannya dengan budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedaran, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam, ada konsep wasatiyah. Dalam Kristen, ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha, ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu, ada Madhyamika, dan dalam Konghucu, ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya cara ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain.
Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak kebudayaan beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, ilmu, akhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nita. Kamu memberikanku pengetahuan baru. Ayo strangers, kita bersama-sama menjadi orang moderat dan beragama dan toleransi terhadap sesama. Nah, kita ya tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Yuk, atur kursinya ke kelompoknya masing-masing. Kita akan masuk ke dalam kelompok. Ini kelompok sini ya, ini punya kalian. Sudah. Nah, ini kertas kosongnya. Kalau butuh lagi ya nanti kita ada statement soalnya. Per 2 aja nih. Ya, untuk kertas itunya. Bentar ya. Ya, ini buat kertas jawaban hari ini. Nah, 2 lembar aja. Ya. Udah, ini kelompok sini saya bagi dulu ya. Lembar kerjanya supaya kita masuk karena kasusnya ada di sini. Ya, satu kelompok ya. Bentar nih. Ya. Kita akan menghubungkan, coba lihat lembar kerjanya masing-masing. Itu ada studi kasusnya. Hubungkan masalah ini dengan video yang kalian tadi tonton tadi. Ya, di sini bilang katakan di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan dan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Kalau yang ini, kenapa? Ini dibagi aja supaya ini yang kamu jawab laki yang satu, terus yang sebelahnya yang laki-laki jawab yang kedua. Iya, bisa di sini. Kalau cukup jawabannya bisa di kertas kosong yang tadi. Kertas kosong yang tadi dipakai untuk membuat statement sikap. Keputusan kami, solusinya kami mau bersikap inklusif, eksklusif atau pluralisme. Ya, alasannya apa? Dibuat di kertas kosong itu ya. Jadi kertas kosong itu akan dibuat, kalian membuat poster. Sikap kami, solusi kami mengambil sikap eksklusif, inklusif atau pluralisme. Ya, eksklusif tertutup, inklusif terbuka, pluralisme menerima semua keberagaman. Ya, ya, dibagi aja supaya selesai. Ada yang mengerjakan LKPD 1, ada yang mengerjakan LKPD. Kan sudah ini kita jadi sama-sama mengerjakan. Iya, ada 3 soal, bagi-bagi langsung. Jadi nggak semuanya satu semua, bagi-bagi ya. Aku nomor 1, aku nomor 2 gitu. Jadi nanti kan digabungkan. Seperti itu ya. Ya, ini dibagi juga ya. Ini kalian juga ini dibagi. Ini misalnya LKPD 1, ini LKPD 2. Berarti kamu kerjakan nomor di sini. Di sini akan kertas kosong ini dipakai untuk pernyataan iman kita. Ya, sikap kita. Tunggu. Dulu ya. Ya, statementnya bisa dalam bentuk tulisan, bergambar, atau bisa dalam bentuk kata-kata doa boleh. Di kertas kosong ini sikap kita, komitmen kita yang kita ambil ada 3 sikap ya, yang kita bisa pilih eksklusif, inklusif atau pluralisme. Ya, berdasarkan kasus yang kita baca hari ini ya. Ada butuh kertasnya 1 kertas untuk 1 kelompok atau 2 kertas boleh. Ya. Ini dibagi lagi ya, dibagi tugasnya. Misal kelompok kamu KPD 1 aja kamu jawab. Dari kalian 2 menjawab ini, yang ini
jawab yang LKPD 2 biar supaya semua terjawab. Kamu nomor 1, nomor 2 gitu. Ya, kerjakan di situ boleh. Ya, yang ini hanya untuk pernyataan sikap kita akan kita tempel nanti ya. Nah. Ya, enggak, pilih salah satu aja. Kan ada dua banyak pertanyaan. Kamu pilih pertanyaan mana yang mau diisi. Ya, yang mana? Yang mana kamu jawabnya? Ini kan nanti jawab. Nah, ini ada 4, 5. Ini kan persentase, berarti 2 soal ini mana yang mau itu. Dan ini di sini tulis sikapnya, sikap kami kelompok ini dengan alasannya. Ya. Kalau kurang memahami apa itu inklusif, eksklusif, bisa dicari informasi lebih dalam lagi di HP kalian, ya, supaya untuk memperdalam alasan kalian memilih sikap itu, ya. Saya hanya kasih garis besarnya, tetapi kalian mencari tahu lebih dalam lagi apa sih itu eksklusif, apa sih itu inklusif, apa itu pluralisme dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, ya. Kalau misalnya ada yang suka menggambar di sini, dituliskan kertas dirancang, statement komit, jadi kertasnya rame kelihatannya, ya. Boleh berupa kata-kata. Soal pernyataan kami, sikap kami adalah, ya, kami bersikap apa? Ada 3 itu. Alasannya, ya, gitu ya. Ini kan, nah, kalau ini kan berdasarkan ini apa? Kamu mau kasih jalan keluar apa berdasarkan kasus ini? Seandainya kamu nih di sini mau mendamaikan teman yang sedang beribadah tapi ditentang sama tetangga. Nah, solusi kamu jalan keluarnya apa? Nah, menurut kalian 2. Nah, kalian 2 lah, coba pikir dulu, coba ayo. Ya, untuk inilah. Nah, tulis ya langkah pertama apa gitu kan, seperti itu ya. Ini sampai ini kamu jawab nomor berapa? Nomor 3. Nah, alasan kalian mengapa kerukunan, menurut kamu mengapa kerukunan itu sangat penting? Nah, ditulis. Nah, tulis langsung, jangan tulis ya. Nah, menurut kamu nomor berapa jawabnya? Nomor 2. Nomor 2 yang mana? Nah, berarti kamu buka dulu kitabnya, baca dulu. Nah, kan di sini kan sikap tadi ada teladan Tuhan Yesus. Nah, lihat teladan materi kita, teladan Tuhan Yesus. Coba, apa teladan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menerima atau menolak orang Samaria ini? Nah, Yohanes coba buka dulu. Ya, buka dulu. Ya. Enggak, kamu jawab di sini. Ini untuk statement kita, pernyataan kami. Sikap kami apa? Kan di kegiatan 4 ini, yang ini jawab di sini aja. Ya, yang bisa dijawab di sini. Loh. Aduh, bukumu nih. Coba lihat buku yang lengkap nih. Ini ya. Ini. Ya, yang ini nih. Nah. Manakah yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Nah. Jadi sikap kami memilih sikap apa? Ada 3 sikap ya. Yang berhubungan dengan kerukunan antar agama, eksklusif, inklusif, dan pluralisme. Nah, dari 3 sikap itu, kenapa kalian pilih sikap itu? Dalam hubungannya dengan masalah ini, kami bersikap apa? Ditulis dan alasannya. Ya, baru apa statement kita, komitmen kita, ya. Ya. Boleh dulu 2 lah, Bu. Nomor berapa? Nomor 4. Boleh, alasannya apa? Ya, nanti kan dituliskan di sini. Boleh 2 ya. Nanti kertas di sini. Sikap saya memilih inklusif dengan pluralis. Alasannya apa? Ya. Seperti itu. Kamu seperti itu lah sama ya. Bisa eksklusif, inklusif, kamu pluralisnya gitu. Ya, digabung. Ayo cepat tulis, nanti gak selesai kita. Karena mau sampai itu, yuk. Nah, dia dalam ayat ini kan bersama dengan hidup rukun. Jadi ayat ini mengajar kita untuk harus bagaimana? Dari Mazmur 33. Ini karena hidup bersama dengan hidup, alangkah baiknya saudara diam bersama dengan hidup. Nah, berarti dalam bersaudara kita harus bagaimana? Yang Tuhan Yesus ajarkan? Iya, itu jawabannya. Jadi apa?
Dari Mazmur 133, saya diajar untuk selalu hidup rukun bersama dengan ditulis dengan tulis, bukan tulis dengan sesama, tulis ini. Nah, sudah sampai. Oh, tinggal sedikit lagi ya. Tinggal bikin statement di sini kertasnya. Boleh besar-besar, boleh kecil, pokoknya kalian kreasikan aja. Terus ada kan ya siap ke presentasi. Akan ini kan rangkumannya. Ya, nanti akan kalian jawab di depan. Nah, tinggal bikin statement kami apa di sini kalau di kegiatan 4 ini kan ya tunggu ya. Nah ini kan nih, manakah yang kalian pilih, eksklusif, inklusif, atau pluralis? Ya, eksklusif ini tertutup, inklusif ini terbuka, pluralis ini menerima keberbedaan. Ya, meskipun kita tetap berpegang keyakinan kita, tapi kita tetap menerima. Itu pluralis. Nah, dari 3 sikap ini tulis sini. Komitmen kami akan memilih sikap. Nah, alasannya, ya. Yang solusi dari masalah itu sudah dijawab lah, yang nomor 4 itu sudah ya. Langkah-langkahnya ya, siap. Nanti tinggal sedikit lagi selesai di sini ya. Sudah selesai ya. Yang sini sudah selesai semuanya ya. Udah dikit lagi ya. Ya, tinggal menggabungkan yang ini. Jadi semuanya menjawab sikapnya masing-masing kamu. Inklusif dan pluralisme. Alasannya apa? Nah, coba cari jawabannya di YouTube di itulah. Cari dulu alasan saya memilih sikap inklusif. Ya, yuk. Yang ini sudah sampai mana? Identifikasi mas. Alasan kenapa ya? Kenapa? Mungkin dia sirik kah? Mungkin membayangkan. Mungkin dia nggak suka karena terlalu fanatik kah? Jadi kamu meskipun kamu belum nggak pernah mengalami, tapi seandainya kamu ada di situ, membayangkan teman kamu beribadah kebaktian, tapi tiba-tiba tetangga, wah nggak boleh, jangan ibadah. Nah, apa? Bagaimana cara kamu mendamaikannya? Sedangkan tetangga kiri mau mengizinkan, tetangga kanan nggak mengizinkan. Nah, kamu ada di situ posisinya. Nah, bagaimana caranya gitu? Siap, ayo kita tepuk semangat loh. Tepuk semangat. Semangat. Sampai semangat. Yuk, mari kita kasih tepuk tangan untuk teman kita di kelompok 4. Persilakan. Ya, kelompok 4 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini kelompok 4. Ya. Perkenalkan diri sendiri, perkenalkan diri dulu. Ya. Dengan nanti tunjukkan yang statement yang kertas yang selembar itu mana? Kertas yang ya ini ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Sibyl Rayunya Senjaya. Perkenalkan nama saya Jessi Aprila Pasca Situmorang. Perkenalkan nama saya Priscilla Dayani. Perkenalkan nama saya Aska Gabriel. Perkenalkan nama saya Nicholas Pralambung. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. LKPD pertama yaitu memahami masalah dan dasar iman. Studi kasus, di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan karena ada warga baru yang berbeda keyakinan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Sebagian tetangga merasa terganggu, sebagian lagi mendukung. Apa akar masalahnya dan bagaimana seharusnya kita sebagai remaja Kristen menyikapinya? 1. Identifikasi masalah. Menurut kelompokmu apa saja yang menjadi penyebab utama munculnya perdebatan dalam kasus di atas? Jawaban dari kelompok kami, karena ada warga yang berbeda keyakinan dan ingin mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Nomor 2, pesan utama apa yang kalian dapatkan dari Mazmur 133 tentang hidup rukun? Jawabannya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita hidup rukun. Sikap luar biasa apa yang Yesus tunjukkan kepada perempuan Samaria yang berbeda suku dan dianggap najis oleh orang Yahudi pada masa itu? Jawabannya, Yesus menunjukkan kasih tanpa syarat dan merendahkan hati. Kesimpulan awal. Berdasarkan diskusi Alkitab,
Kenapa kerukunan itu sangat penting bagi orang Kristen? Kerukunan penting bagi orang Kristen karena menunjukkan kasih Kristus, memperkuat iman dan persatuan dan beribadah. LKPD 2 mencari sikap dan solusi terbaik. Analisis sikap, pelajari 3 sikap dalam berinteraksi dengan umat beragama lain pada materi ajaran. Eksklusif, inklusif, pluralis. Menurutmu, sikap mana yang paling mendekati ajaran Yesus? Jelaskan alasanmu. Jawaban, menurut kami, inklusif. Sikap inklusif paling mendekati ajaran Yesus karena mengajarkan kasih yang terbuka, menerima semua orang dan menghargai perbedaan. Komitmen sikap kami, kelompok kami memilih sikap inklusif, alasannya karena sikap inklusif paling mendekati ajaran Yesus yang mengajari kasih yang terbuka, menerima semua orang, menghargai pendapat, menghargai perbedaan, dan menolak sikap tertutup serta merasa paling benar sendiri. Terima kasih. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Salom. Mengapa perempuan Samaria yang berbeda suku dianggap najis? Karena itu adalah suku yang terbuang dan tidak ada sangkut pautnya dengan suku Israel, jadi dianggap najis. Nah, gimana cara Tuhan Yesus mengatasinya? Karena Yesus Tuhan, dia akan selalu menerima apapun perbedaan, jadi dia akan mengasihi apapun perbedaan itulah. Saya akan menanggapi pertanyaan tadi karena jika hidup rukun, hidup kita menjadi tentram dan aman. Kan solusi. Kembali ke studi kasus, jika kalian adalah remaja Kristen yang tinggal di komplek tersebut, langkah-langkah konkret apa yang akan kalian usulkan untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan rukun? Langkah 1, mengajak mereka damai dengan baik. Langkah 2, mengajak mereka bertoleransi sesama umat beragama. Langkah 3, menyelesaikan masalah dengan baik-baik tanpa kekerasan. Kelompok terakhir. Karena kita tinggal 5 menit lagi, kita akan tutup. Kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir, baik semuanya. Langsung jawabannya, nggak usah ya. Kelompok terakhir. Dan nanti masing-masing di kelompoknya akan menuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan kalian akan menempelkan hasilnya di papan tulis ya. Oke, silakan. Langsung jawaban. Kami ingin mempresentasikan materi pokok kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ailsi Kalistri Muniarti. Perkenalkan nama saya Melisa. Perkenalkan nama saya Jusagi. Perkenalkan nama saya Mikael Ardion. Perkenalkan nama saya David Alexander Christensen. Ya, kita masuk kepada refleksi kita yang terakhir. Ya. Dan dituliskan kesimpulannya itu di papan tulis dengan stick note yang sudah kalian tuliskan. Masing-masing per kelompok maju, tempelkan yang hasil yang kalian tulis sekarang. Ayo cepat. Ayo, sekarang yang sudah tempel langsung ke ini hasil diskusi dan refleksi kita tentang hal baru yang saya pelajari. Langsung tempel, langsung maju per kelompok sini tempel ya. Ayo maju tempel. Inilah komitmen kita tentang masalah kerukunan. Sengaja tempel ya. Ya. Jangan di papan tulis. Nah, ya tempel. Yang sudah menulis tempel. Ayo yang sudah menulis tempel. Kasih nama. Ayo yang sudah menulis tempel. Ya, tempel itu ya. Ayo yang sudah menulis maju tempel. Ya. Ya, tulis ya. Udah. Tempel. Ya, tempel ya gitu ya. Nah. Ya.
Tempel. Ya, ini komitmen bersama kita yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama ya. Ya, bagus. Ya. Sudah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa untuk menutup kegiatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, hari ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Engkau memberkati kami.